cuan 8 juta dari trading meme coin. Ini buktinya. Ya, jadi sebelum masuk ke metodenya teman-teman, saya kasih lihat dulu ya teman-teman ya, bahwa selama beberapa hari terakhir ini win rate saya adalah 100%. Ini wallet saya teman-teman ya, saya nggak nge-copy wallet orang lain karena yang nanti saya jelaskan ya satu persatu ya. Disiapin aja teman-teman copy T-nya, silakan karena video ini mungkin panjang. Bukan karena disentuh sih ya, tapi memang akan kelihatan lebih panjang. Oke, jadi 7 hari realize-nya itu naik 226,67% ya, atau sekitaran $20 ya, win rate-nya 100%. Yung itu mungkin data lama Yung. Nih saya refresh ya, saya refresh terus, saya refresh sampai GMGN nih ngamuk ya, tuh lihat. Udah ya, nggak bisa refresh lagi ya, harus 2 menit lagi baru bisa refresh. Oke, sudah tiada dusta di antara kita karena memang saya akan bongkar habis semuanya teman-teman. Oke, udah sampai mana tadi? Ya, sampai ini. Jadi saya cuan untuk semingguan ini sekitaran $20 atau naik 226,7%. Totalnya itu adalah $519 atau naik 32% ya teman-teman ya. Itu kalau $519 itu berapa? Apakah saya nipu teman-teman? Kita langsung coba aja ke kalkulator. Ya, kita lihat ya, 519 kali 16.000 deh ya. Kita kalikan 16.000 adalah 8,3 juta. Oke. Tapi jangan langsung teriming-imingi, wah enak sekali trading meme coin bisa cuan sebanyak itu. Saya sudah berdarah-darah teman-teman. Kalau lihat teman-teman lihat ini, minusnya saya sudah banyak ya. Jadi saya nggak bohong teman-teman ya. Ini semua adalah perjalanan. Jadi jangan ditanya, Yung gimana sih saya masih rug pull? Yung gimana sih saya masih rungkat? Sama, saya juga banyak. Tapi kita semakin belajar, kita semakin update, semakin banyak informasi yang kita dapatkan sebagai memperdalam ilmu. Nanti kita buntut-buntut akan mendapatkan teknik yang cocok dan sesuai dengan kita. Nah, di video kali ini, saya akan kasih tahu bahwa teknik yang pernah saya share yang dulu seminggu dapat 5 juta, itu masih sangat works menurut saya. Ya, saya cantumkan lagi menurut saya. Karena ada orang juga beberapa yang nggak cocok. Oleh karena itu, ini mungkin membantu kamu screening di awal dan tambahin bumbunya sendiri agar lebih nikmat. Oke, ibarat cari pasangan, misalnya lu cari pasangan, gua mau cari cewek, otomatis yang lu lihat adalah cewek, yang otomatis cowok lu nggak bakal lihat lagi. Masa iya sih pisang makan pisang, benar kan? Kemudian lu bilang ceweknya harus rambut panjang, ya udah lu lihat yang rambut panjang, yang rambut pendek lagi nggak usah. Itu yang dimaksudkan dengan awal screening. Jadi setidaknya sudah memangkas habis banyak meme coin yang seenggaknya bakal rug pull. Oke, tapi ya ini adalah screening awal. Oke, saya kasih tahu dulu ceritanya. Jadi saya mulai lagi menggunakan teknik ini 1 hari yang lalu, teman-teman bisa lihat ya. 1 hari yang lalu dan 1 hari yang lalu itu saya menggunakan teknik lama yang sudah sempat saya share karena banyak yang tanya masih works atau enggak ya, tapi dengan beberapa tips tambahan. Oleh karena itu teman-teman, saya harap nonton videonya dari awal sampai habis biar nggak tersesat di tengah jalan. Oke, nah jadi kita lihat yang ini 1 hari terakhir ya, jangan yang 9 hari terakhir, ini karena metodenya lain. Oke, ini posisinya adalah plus 81,4%. Tenang teman-teman, nanti step by stepnya saya ajarkan. Bahkan saya transaksi hanya menggunakan handphone. Oke. Nah, saya masih ada pegang sekitaran $4,4 ya. Ini adalah 116, sorry, ini yang realize udah 116% ya. Yang masih total profitnya masih, dan di sini dia sudah balik turun atau minus 64,8%. Sebenarnya ini bukan minus, tapi karena kalau diposisikan dengan kita jumlah belinya berapa, dia jadinya minus. Oke, harusnya kayak gitu ya, atau saya salah? Kalau saya salah, mohon maaf ya. Ini saya masih ada sisa 20% ya. Kenapa saya sisakan 20%? Nanti saya juga jelaskan. Apakah selalu works dan selalu terbukti cuan? Tidak, terbukti ini RYP ini saya loss. Oke, saya loss, dia rug pull. Oke, ini belum sempat kejual. Sedangkan untuk yang M-Verse ini, teman-teman bisa lihat, ini baru 1 jam ya, 1 jam yang lalu ya. Ini 14 jam saya holdingnya. Itu udah kejual semua. Dengan total profit adalah 312% atau sekitaran $15. Kalau teman-teman lihat dari beli jualnya, itu saya dapat sekitaran 4 kali lipat, 4x teman-teman lihat. $4,58 saya beli, saya jualnya $20,08. Oke, saya rasa ini pembuktiannya. Nanti saya akan masih memperdalam teknik ini agar lebih baik lagi. Kita langsung masuk gimana sih cara metodenya, karena ini cukup menggunakan handphone. Oke, jadi langsung saja sudah muncul ya di samping ini pakai handphone ya teman-teman ya.
Dan ini seperti biasa saya menggunakan Trojan karena memang lebih enak menurut saya, lebih familiar saya pakai Trojan kalau trading lewat handphone. Link Trojannya udah ada di deskripsi. Seperti biasa, semua yang saya gunakan ada di deskripsi ya. Jadi teman-teman silakan pakai saja. Oh ya, kalau pakai Trojan Trojan ya teman-teman, pastikan yang di atas-atas ini jangan pernah diklik. Soalnya pernah ada yang nge-DM, "Yung, Trojan saya asli atau enggak?" Saya nanya balik, "Lu ngambil Trojannya dari mana?" "Dari Telegram." Saya kurang tahu nih, emangnya kenapa? Wallet saya kesedot habis. Waduh, lu keklik yang aneh-aneh nggak? Nah, kalau misalnya lu udah keklik yang aneh-aneh, itu ya... Makanya dari itu jangan diklik yang aneh-aneh. Dan nggak perlu connect-connect juga nggak apa-apa, karena Trojan biasa udah sediain wallet buat kamu. Sampai mana kita? Sampai di sini. Nah, ini posisi terakhir saya teman-teman ya. Itu udah kejual habis ya. Masih ada Moon. Ini Moon yang Moon ini Moon ya yang masih plus 90%. Saya udah jual, teman-teman bisa lihat di sini kan. Buy 0,03 SOL, saya udah kejual 0,548 SOL. Apabila saya jual, sekarang posisinya masih ada 0,02. Yang artinya kalau saya jual habis semua itu adalah 0,056. Tapi itu biarin saja. Yang RYP ini saya minus. Ini yang kena rug pull dan nggak naik lagi. Tapi semoga nanti naik, semoga ya. Dan yang udah kejual habis itu adalah Mverse yang tadi udah kita lihat bersama. Ini total cuannya adalah 350%. Oke, sekarang satu persatu kita bahasnya ya. Untuk settingan ya, kita back dulu. Untuk settingan di auto sell biasa banyak yang nanyain. Nah, kalau auto sell sendiri teman-teman, saya pakai yang ini, saya kasih nama sendiri, swing ya teman-teman ya. Terserah teman-teman, boleh kasih nama mantan teman-teman, boleh juga, nggak masalah. Nah, apa yang saya atur? Saya atur TP pertama adalah 128% dari total portofolio atau total meme coin yang kita miliki adalah 80%. Kalau ada yang mau pakai SL, terserah. Menurut saya SL-nya adalah, misalnya saya pasang 0,03 SOL, SL saya adalah 0,03 itu sendiri. Ya, jadi saya nggak pakai SL. Kenapa? Karena biasanya setahu saya, kalau saya menggunakan metode ini, itu masih ada kemungkinan itu koin bakal bangkit lagi. Terlama itu pernah dapat yang 31 hari dia bangkit dan saya berhasil keluar cuan. Oke, tapi ini bebas ke teman-teman. Kalau mau setting SL tinggal tambah add ordernya. Nanti di bagian TP misalnya teman-teman kasih yang namanya minus 50. Ini banyak yang tanyain juga ya. Jadi saya sekalian di video ini tulis minus 50, maka dia akan keluar SL minus 50%. Porsinya berapa? Teman-teman bisa ketik misalnya porsinya 100%. Ini berarti kalau dia turun 50% akan dijual habis semua. Oke, tapi saya nggak mau, maka itu saya hilangkan. Saya kasih 0 di sini. Oke, lanjut lagi di sini saya kasih 0 juga. Jadi dia nggak ada. Oke. Kemudian TP kedua itu adalah 1280%, yang artinya 10x dari harga jual pertama. Kenapa? Karena saya memikirkannya gini teman-teman. Pertama, kalau misalnya kita kejual TP pertama, maka modal sama cuan itu pasti balik. Pasti balik, bahkan lebih ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita dapat TP yang kedua, itu bakal ngelonjak saldo banyak. Artinya mendapatkan peluru lebih banyak lagi untuk ditradingkan lagi. Oke, apakah ini baku? Enggak, teman-teman, enggak. Ini bisa disetting lagi sesuai dengan yang teman-teman mau ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah dapat, teman-teman tinggal diedit aja. Di sini masih ada historinya nggak sih? Kalau ada historinya, saya enak mau jelasin. Contoh ini nggak bisa ya, udah nggak ada historinya ya. Apakah ada history? Kalau masih ada history bisa langsung ya. Tapi kalau nggak ada history ya sudahlah, mau gimana lagi. Nggak ada ya teman-teman ya, sorry ya. Ini udah kejual, makanya dia nggak bisa lagi. Harusnya yang dia buy pertama kali itu kita bisa edit. Ya, jadi kita bisa edit. Ini sudah nggak bisa diedit lagi ya. Oh, ada. Jadi kalau misalnya udah kebeli kayak gini, teman-teman, contohnya, teman-teman bisa pilih di orders ya. Kemudian teman-teman bisa edit. Nah, edit ini karena udah kejual, jadi dia udah nggak ada. Contohnya nih teman-teman ya, teman-teman beli yang market cap-nya baru katakanlah 50k ya. Dan TP pertama teman-teman kalau 128% kan kurang lebih 100 KMC. Teman-teman bisa edit di sini. TP keduanya mungkin karena saya sering membeberkan, biasanya tuh mereka habis 200 KMC. Itu tuh ada target berikutnya ada 500 KMC. Teman-teman bisa edit di sini misalnya contoh ya, ini sell triggernya ini yang 0,02, ini yang ini. Ini misalnya ya, ini saya edit, saya jadi ganti harganya, trigger price-nya saya ganti jadi misalnya 500k MC. Jadi ketika market cap-nya mencapai 500.000, dia akan sama kita jual. Seperti itu ya. Update order selesai. Oke, ini settingannya, settingan untuk ngejualnya segala macam. Udah dapat kan, tinggal belinya. Belinya gimana kan? Nah, belinya seperti biasa, kita menggunakan yang namanya aset DAS.
Oke, di Asset Dash di bagian Discover. Ini memang Asset Dash ini sudah banyak sekali update. Jadi teman-teman harus lebih agak hati-hati dalam artian lebih analisanya lagi karena whales-nya sudah makin banyak. Ya. Ini transaksi yang saya gunakan, saya pakai buys only dan yang market cap-nya di bawah 1M. Kenapa di bawah 1M? Karena saya ngejarnya kan profitnya cukup agak tinggi, 100%-an. Kalau misalnya modal teman-teman lebih kuat, teman-teman bisa cari dengan market cap yang lebih tinggi. Ya, karena misalnya kalau teman-teman beli yang 1-2 sol, teman-teman TP 20-30%, saya rasa sudah profit. Tapi kalau misalnya teman-teman belinya misalnya hanya 0,03 sol seperti saya, 0,02 atau 0,04, itu kita cari TP-nya tuh minimal-minimal di atas 80% agar nggak kemakan fee. Ya, ini juga banyak sekali pertanyaan, semoga nonton sampai sini jadi udah nggak tanya-tanya lagi. Oke, ini juga oke selesai. Kemudian ditambahkan, saya memang ada pasang notifikasi ketika saya lagi mau aktif transaksi. Nanti ada notifikasinya di Smart Band ini ya. Kalau teman-teman tanya, kok saya nggak bisa notifikasi? Saya rupanya baru tahu bahwa di Asset Dash harus ada saldo minimal agar bisa menyalakan notifikasi. Tapi ini tidak wajib karena teman-teman bisa buka HP dan tinggal scroll refresh. Oke, ini nggak masalah ya. Oke, jadi teman-teman misalnya balik lagi. Pilih meme coin yang seperti apa. Kalau saya pribadi, teman-teman, saya mencari yang market cap-nya masih kecil. Kalau yang udah 700-an, 800-an, saya cenderung untuk skip, ya. Kalau bisa under 100k. Contohnya ini. Belum ada ya. Kita lihat. Contohnya ini. Wantaro, teman-teman, saya lihat. Wantaro saya lihat. Kemudian kita lihat. Kalau ini sih jelas rug pull. Tapi kita akan kasihkan contoh ya, teman-teman. Ini contoh ya, teman-teman, ya. Kita akan lihat whale watch-nya bagaimana. Ya. Kita kalau misalnya teman-teman lihat kalau dia baru pertama kali ini teman-teman, kalau dia masuknya kan 2 jam yang lalu ya, ini ada 3 whales atau 4 whales masuk terus tanpa ada keluar. Biasa saya cenderung untuk langsung cek chartnya, bukan langsung beli teman-teman, karena memang analisanya harus makin dalam. Ini Wantaro ini apakah berhasil naik? Tidak. Jadi ini adalah rug pull ya, semua kemakan ya. Ini saya curiga dia masih belum sempat migrate ya, saya curiga. Tapi kita lihat saja. Biasanya kalau sudah kayak gini ya, udah banyak ini, saya akan ngecek dulu chartnya. Ya, jadi gimana teman-teman, tinggal copy di sini ya, ada token address-nya, teman-teman copy, nggak usah kasih susu kiri ataupun susu kanan, teman-teman langsung pastekan di Dex Screener. Dex Screener juga bisa di download di Play Store ataupun App Store, kalau nggak salah. Teman-teman pastekan di sini, lihat yang namanya Wantaro ini. Oh ya benar kan, berarti dugaan saya benar kan, dia belum selesai migrate itu tuh. Yang kanan atas itu ini artinya dia masih dalam katakanlah telur belum menetas ya. Kemudian lihat chartnya, teman-teman lihat chartnya, chart and transaksinya. Time frame yang saya gunakan biasanya adalah 1 menit. Kalau udah kayak gini teman-teman udah skip, jangan masuk lagi walaupun whale-nya sudah banyak masuk. Ya seperti itu ya. Jadi memang di Asset Dash sekarang, koin-koin yang belum migrate ke DEX ya teman-teman, dia sudah mulai ada notifnya. Memang di sisi lain kita bisa dapat early banget, bayangin dia jadi telur lu udah beli, dia migrate terbang, wah langsung Lamborghini ya. Tapi minusnya rata-rata menurut saya meme coin yang masih dalam telur potensi rug pull-nya itu lebih tinggi ya. Tapi ada beberapa teman yang jago banget main new pairs sampai cuan konsisten juga, masing-masing kembali ke metode masing-masingnya. Jadi kamu cocok yang mana tinggal lanjutkan. Oke. Chart seperti apa yang saya suka? Chart yang saya seperti suka bukan seperti ini. Saya takutnya saya nggak dapat contohnya teman-teman. Tapi teman-teman bayangkan sendiri aja. Chartnya itu polanya N atau M. Ya. Kalau teman-teman misal digambarkan ya gimana? N tuh kayak gini ya. Nampak gak sih? N gini ya. Oke. Sorry. Saya harus agak terbalik nih. Oke. Gini dia baru naik. Biasanya ketika dia begini, saya ngantrinya di sini teman-teman. Katakanlah di sini dia market cap-nya 20k, naik sampai 100k, turun, jangan sampai di bawah 20k. Biasanya saya pakai limit order, mungkin saya antri di 50k, 30k. Kebeli udah. Kalau loss rug pull ya udah, memang resiko. Kalau dia naik, dia cenderung akan menembus high-nya yang mungkin di sini tadi itu 100k. Kebayang nggak teman-teman? Belum pernah kan ada yang jelasin pakai tangan kayak gini kan? Ya saya harap teman-teman ingat. Ya polanya M atau N. Jadi dia sempat naik, turun, kita ambilnya dikoreksi. Tapi jangan dia turun melebihi penurunan dia yang pertama. Ya, jadi bayangin ya teman-teman ya, di sini naik, sorry ya, ini karena saya pakai kamera, jadi kebalik, saya harus mikir, oh berarti gini, naik, dia turun, jangan sampai lebih bawah di titik ini kalau bisa, ya, tapi kita antri kan kita merem-merem aja di sini, oke, habis itu dia naik, kemungkinan besar biasanya profit, ya, ada juga yang naik malahan melempem makin turun, ya itu namanya risiko meme coin. Kalau yang pola M itu dia naik,
turun, oke, naik lagi, turun lagi, turun. Ah ya di sini ya. Tetapi dia tidak membentuk harga low baru atau dia ada posisi M. Seperti itu. Itu adalah cat-cat yang saya suka. Oke. Ya, teman-teman bisa antrikan market cap yang mungkin teman-teman antri lebih rendah. Misalnya dia paling low adalah 30K, teman-teman antrinya 35K dan sebagainya. Plus minus beda tipis dengan low sebelumnya, nggak apa-apa. Jangan terlalu jauh. Low paling bawah 30K, yung. Dia turun sampai 3K. Ini lebih murah, yung. Jangan, takutnya sudah rupul. Low paling bawah 30K market cap. Dia paling bawah 35K, yung. Bagus nggak? Boleh dicoba. Oke. Jadi seperti itu. Kita balik lagi ke yang namanya aset das ya. Oke. Jadi ini udah aset das. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, ini ya contoh lagi. TOX hanya 20 KMC. Sekarang sudah berapa posisinya? Ini sudah rupul. Tapi tadi sempat naik ya. Kita lihat well watch-nya. Teman-teman lihat bersama. Kita scroll agak turun ke bawah. Jadi dari 19K dia naik sampai tertinggi adalah 41K. Itu ada well watch 1 ya. Beli di 41 KMC. Oke. 3 beli 19K turun paling bawah 18K. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Apakah ini bisa sesuai kriteria kalau misalnya kita dapat di awal-awal ya. Kita lihat. Kan kita pura-puranya nih. Oh ini juga belum migrate ya, bahaya. Kalau bisa teman-teman cari yang sudah migrate ya teman-teman ya. Ini belum migrate ya, oke. Jadi dia memang kemungkinan besar rupul, tapi nanti kita lihat polanya. Saya ingin lihat loh, nanti ada nggak polanya? Semoga ya ada. Kalau nggak ada ya, teman-teman temukan sendiri. Karena kalau kita nggak cari polanya, takut video ini sampai 2-3 jam ya. Teman-teman malahan nontonnya sampai begini. Ketiduran ya. Jadi kita yang inti-intinya saja. Ini juga mulai hang kayaknya ya. Ini kita lihat ya. Ini sebenarnya bukan kuota saya ini ya. Ini mungkin udah takut dia sih. Kita lihat polanya. Ini polanya ya. Oke, 1 menit. Nah, ini yang saya bilang. Ya. Ini dia. Ini kebetulan ada. Lihat ya. Ini kebetulan ada. Pola N. Jadi dia naik. Waduh, saya ini pakai mana ya? Pakai ini bisa. Teman-teman lihat. Ada lihat nggak? Ada lihat yang garis ini ya. Yang putus-putus yang berbentuk tanda tambah itu. Oke. Jadi dia naik. Tapi ini kalau bisa teman-teman cari yang migrate ya. Jangan yang belum migrate. Jadi dia naik ke sini. Oke. Dia sampai 44K. Dia turun ke sini. Sampai 21K. Tidak lebih bawah dari 5,6K. Maka teman-teman boleh coba buy. Ya di sini ya. Di low-nya ya. Itu mungkin sekitaran teman-teman bisa lihat dia naik sampai 42K, artinya 120% dapat. Kalau dia turun ya udahlah, nggak apa-apa, kan udah dapat profitnya, sesuai kan. Jadi polanya kurang lebih seperti ini teman-teman lihat ya, pahami ya teman-teman ya, tuh ya seperti ini ya, lihat ya. Saya nggak bisa dapat yang real karena memang pasarnya nggak setiap kali ada. Nanti saya kasih bocoran lagi. Jadi dia naik ya, naiknya seperti ini, naik terus turun, usahakan dia jangan sampai menuruni yang di bawah low yang di sini, oke? Di sini. Ini juga kalau lihat teman-teman lihat ini ada kalau misalnya teman-teman lihat transaksinya aktif, yang buy lebih banyak, dia udah mulai naik ke sini, teman-teman udah mulai buy, ya. Ini juga di 30K, ini naik sampai sekitaran 44K lah. Ini adalah pola pembalikannya, bagus banget, ya. Jadi kurang lebih seperti ini metode yang saya gunakan. Terus tips tambahannya lagi. Nah, ini saya memang bocorkan dari step by step sampai akhir. Saya bongkar habis semua. Jam mencari meme coinnya kapan? Setelah saya riset, kalau saya ada beberapa jam yang menurut saya paling enak. Setelah kita sempat ngebahas mengenai Alph.ai, itu rata-rata meme coin tuh keluarnya subuh. Jadi alangkah baiknya, saya cuan yang 2-3 meme coin ini saya cuan. Saya belinya ketika itu adalah saya udah bangun jam 5 pagi, saya mulai screening, kalau ada yang cocok saya beli. Batasnya saya sampai jam 7 pagi saja. Alangkah baiknya karena menurut Alph.ai itu rata-rata mereka jam 1, jam 2 subuh itu sudah banyak meme coin yang muncul dan naik hingga banyak sekali. Lantas apakah waktu lainnya tidak bagus yo? Ada juga waktu yang bagus ya, seperti contoh sore hari saya juga pernah dapat. Tapi belakangan ini pagi yang saya sering dapat. Ya. Ini semua balik lagi ke jam terbang teman-teman masing-masing. Nggak bisa bilang, oh Yung bilang pagi. Kita belinya pagi aja. Mungkin bisa jam 10. Mungkin bisa jam 3. Karena kalau udah kebaca polanya, kita harus belajar lagi. Kan nggak mungkin kan orang bilang, saya belinya bikinnya di sini, nanti banyak ini ya, nanti rupulnya di jam segini. Jadi orang, ya istilahnya temukan polanya sendiri, biasakan dengan tradingnya, jadi teman-teman menemukan pola teman-teman sendiri, bumbu-bumbu teman-teman sendiri, sehingga kedepannya juga bisa profit konsisten di trading meme coin.
Oke, saya rasa sekian dulu video kali ini. Saya sudah beberkan dari awal sampai akhir, semuanya sudah lengkap. Saya harap ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like-nya bila teman-teman profit dengan metode ini. Banyak teknik yang kita bahas dan ini semua juga sharing dari teman-teman lainnya. Itu semua saya sudah masukin di playlist ngomongin meme coin. Bakal bahas apa lagi ke depannya? Jangan lupa subscribe di sini. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.